Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya video. Jadi nanti kalau di rumah Pak Nemo ngantuk, kelihatan Pak Nemo tidur. Kisah di Injil tadi itu sangat akrab dengan kehidupan kita. Jadi di Injil tadi ada tokoh satu, para pemuka rakyat. Lalu yang kedua itu para prajurit. Lalu ketiga itu para penjahat. Yang sama yaitu semua itu berkata kepada Yesus. Tetapi sifat perkataannya itu ada dua macam. Hanya salah satu penjahat yang berbeda dengan yang lain. Lalu bagaimana sikap Yesus? Nah, ini kita bisa belajar dari Yesus. Kalau orang mau menanggapi kata orang itu harus dilihat-lihat. Yesus itu nggak menanggapi semua. Para pemuka rakyat ngomong tentang Yesus. Para prajurit ngomong tentang Yesus. Lalu kemudian dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus juga ngomong dengan Yesus. Dan Yesus hanya menanggapi perkataan salah satu penjahat. Yang lain oleh Yesus nggak ditanggapi. Kita belajar dari Yesus mengenai bagaimana menanggapi perkataan. Kan kita sering mendengar ada orang yang ngomong tentang kita. Benar nggak? Nah, kita belajar dari Yesus. Tidak setiap omongan, nggak setiap perkataan harus ditanggapi. Tadi di salib Yesus itu hanya menanggapi satu orang. Padahal yang ngomong dengan Yesus banyak. Semua. Para pemuka rakyat ngomong tentang Yesus. Para prajurit ngomong tentang Yesus. Lalu kemudian dua penjahat juga ngomong dengan Yesus. Tapi hanya satu orang yang ditanggapi oleh Yesus. Yang adalah satu di antara dua penjahat. Mengapa? Karena omongannya mutunya beda. Yang banyaknya itu sifatnya mengolok-olok, juga mengejek, nyinyir. Nah, terhadap omongan yang seperti ini, Yesus nggak terpancing. Yesus nggak menanggapi. Yang ditanggapi oleh Yesus adalah perkataan yang bijaksana. Ada satu di antara dua penjahat yang mengatakan, saya orang berdosa, ingatlah aku ya Yesus, kalau engkau masuk kerajaan surga. Beda dengan yang lain. Yang lain itu omongannya sifatnya mengejek, mengolok, negatif. Nah, kalau ada hal seperti ini lebih baik diam. Karena kalau kita menanggapi, nanti malah seperti api yang disiram bensin. Iya kan? Atau bensin disiram api. Nah, malah biasanya kalau orang nyerang dengan omongan segala macam, lalu kita menanggapi, nanti malah menjadi semakin berkobar, semakin panas. Kita belajar dari Yesus, harus bisa memilah-milah mana omongan, mana perkataan yang perlu ditanggapi dan yang tidak perlu ditanggapi. Kalau kita tidak menanggapi bukan berarti kalah. Justru kalau kita nggak menanggapi itu berarti menang, karena berarti kita nggak terpancing. Sekarang ini ada begitu banyak orang yang mudah terpancing. Ada begitu banyak orang yang seperti ikan, mudah dipancing. Justru orang yang bisa menahan diri, tidak mudah terpancing, tidak mudah dipancing oleh omongan yang tidak baik, menunjukkan bahwa kita tidak temperamen, bahwa kita ini orang sabar. Daripada menanggapi yang seperti itu, kalau Pak Nemo mendingan nyetel lagu dangdut ya Pak ya.
Saya tuh mencermati dan menikmati betul bagaimana Pak Nemo itu mendengarkan musik dangdut sambil joget-joget. Makanya kalau saya kesini tuh kok bumi seperti bergoyang gitu loh. Oh, ternyata karena Pak Nemo tuh lagi joget. Ini joget mabuk. Itu salah satu cara supaya hidup ini gembira, hidup ini riang, jiwa kita sehat. Karena kalau kita seperti itu, kita lalu mudah untuk menahan diri daripada menanggapi omongan-omongan yang kurang bagus. Mendingan nyetel apa tadi Pak? Nyetel dangdut. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Nggak perlu semua hal ditanggapi. Yang ditanggapi oleh Yesus adalah kalimat yang adem. Kalimat yang memperlihatkan dia itu menghargai, dia itu rendah hati. Salah satu dari penjahat tadi seperti itu kalimatnya. Seperti itu omongannya. Ya Tuhan Yesus, ingatlah aku kalau engkau masuk kerajaan surga. Ini kan kalimatnya bagus. Beda dengan yang lain. Kalau engkau raja, selamatkan dirimu sendiri. Jangan hanya menyelamatkan orang lain. Ini kan menghina dan seterusnya. Nah, omongan-omongan yang seperti itu nggak usah ditanggapi. Belajar dari Pak Nemo. Mendingan nyetel lagu dangdut dan joget. Ada yang perlu ditanggapi, ada yang perlu tidak ditanggapi. Jadi kita memilah-milah. Ada yang perlu dicermati. Ada yang perlu dicermati, ada yang tidak perlu dicermati. Kita bersyukur beriman pada Yesus, maka kita juga bisa belajar dari Yesus. Yesus yang ngajari kita, dipilah-pilah. Mana yang memang perlu dicermati, mana yang tidak. Mana yang perlu ditanggapi dan mana yang tidak. Tanggapi saja yang adem, tanggapi saja kalimat yang tidak memancing, tanggapi saja kalimat-kalimat perkataan yang tidak membuat nanti malah menjadi semakin jelek suasana. Saya masih ingat ketika ke tempat ini ada yang mulai resahkan, wah itu ngomong gini-gini, wah itu ngomong gini-gini. Wah itu ada yang ngomong gini-gini nih, iya kan? Iya kan? Nah, nggak berpengaruh. Kalau ada yang seperti itu, diam saja. Keselamatan kita tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Orang lain boleh ngomong apa saja, yang jelas adalah selamat dan tidaknya saya tidak diukur dari omongan orang. Hanya kita belajar dari Yesus. Kalau omongannya itu memang bagus dan minta tanggapan, saya akan menanggapi. Tapi kalau omongannya itu tidak bagus, sekalipun minta tanggapan dari kita, nggak perlu ditanggapi. Lebih baik mendengarkan lagu dangdut. Nah itu. Jadi memang harus pintar memilah-milah. Supaya kita sendiri juga tidak menjadi pusing. Bukan apa-apa, tapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus kok. Tuhan Yesus pada siang hari ini ngajari kita. Nggak perlu setiap omongan ditanggapi. Direkamnya selesai. Yang penting kan Pak Nemo sudah senyum tadi. Ya.